Hai sahabat Cicitel, halo juga kalian yang baru mampir. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan serial Legacy Season 3 yang dirilis pada tahun 2021. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang MG yang membuka hatinya untuk Alyssa dan ternyata itu dilihat oleh Lizzie. Monster-monster yang kembali bermunculan akibat mantra baru yang diucapkan oleh Alyssa dan terbukanya kembali portal Malivore. Akhirnya semuanya kembali berhasil disegel untuk masuk ke dalam dunia penjara yang baru yang diciptakan oleh Josie, Lizzie, dan Alyssa. Dan ternyata proses tersebut ikut menelan Hope dan Landon sehingga mereka terjebak di dunia penjara dan mereka menemukan cara untuk kembali ke dunia nyata. Hope dan Landon tidak menyadari kalau sebenarnya mereka sudah kembali ke dunia nyata. Lalu ada hal yang mengejutkan yang tiba-tiba terjadi ketika Landon memuntahkan lumpur. Begitupun dengan dirinya yang mendadak terurai menjadi lumpur tak bersisa. Kemanakah Landon pergi? Apakah dia benar-benar menghilang selamanya? Lalu bagaimanakah nasib Hope kali ini ketika dia kembali ke sekolah Salvatore dan dia kembali dilupakan? Gak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Hope dalam keadaan bersedih karena dia sudah kehilangan Landon entah pergi kemana. Dia ternyata sudah kembali ke dunia nyata dan dia pun kembali ke sekolah Salvatore di mana murid-murid di sana sedang mengadakan pesta karena mereka sudah berhasil mengalahkan monster-monster. Dan sekali lagi karena Hope itu sudah masuk ke dalam lubang Malivore lalu dia kembali ke dunia nyata, tentunya dia malah dilupakan. Hope juga bahkan dikira monster. Namun dengan Hope yang bisa meyakinkan semuanya karena Hope sangat mengetahui mereka semua satu persatu. Juga dengan Josie yang memiliki mantra sihir yang bisa mengembalikan ingatan semua orang, yang mana mantra itu nantinya juga bisa diucapkan oleh Hope. Dan ya, memang akhirnya semuanya kembali mengingat Hope. Alaric yang bekerja keras bagaimana caranya untuk mengembalikan Landon, dia pun mendapatkan ide. Mereka berdua pergi ke suatu tempat di mana ternyata tempat itu menadah barang-barang artefak antik. Jadi pria ini menjual barang-barang supernatural. Barang yang dimaksudkan oleh Alaric adalah barang berupa wadah. Dan Hope yang bisa memiliki kemampuan untuk mendengar detak jantung pria ini, dia pun bisa mendeteksi kalau pria ini sudah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alaric. Berkemungkinan juga pria ini memiliki barang yang dimaksudkan. Karena pria tersebut masih menyembunyikan benda itu dan tidak ingin menyebutkan harga, Hope pun lalu menyihirnya dan membuat pria itu kesakitan. Alaric mencegah Hope dan ingin memberikan Hope solusi yang lain, yaitu untuk memasukkan Hope ke dalam kotak Wardemos ini. Karena sebenarnya kotak ini dirancang untuk memecahkan masalah. Perlu dicatat, seseorang yang menggunakan kotak ini maka dia bakal masuk ke dalam sebuah kehidupan yang dia yakini itu adalah kehidupannya yang asli. Hope pun yang sudah memasuki kotak ini, dia pun terbangun suatu malam di sebuah hutan, di mana di sana dia bertemu dengan Lizzie yang mengaku sebagai sahabat dekatnya. Hope juga merasa kalau dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. Lalu di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Lizzie malah diserang oleh seseorang dari belakang. Itu membuat Lizzie terbunuh dan Hope pun lari ketakutan. Dia berlari ke hutan lalu dia tersandung dan jatuh pingsan. Kita lalu beralih scene kepada Lizzie dan MG yang sedang melakukan proyeksi astral ke dunia penjara untuk memastikan apa yang sudah terjadi di sana, yaitu di mana para monster sedang dikurung. Jadi yang aslinya Lizzie dan MG ini berada di dunia nyata dan yang sekarang ini berada di suatu tempat yang terlihat sangat hancur lebur ini. Sebenarnya itu adalah dunia penjara yang sedang dilihat oleh Lizzie dan MG. Jadi apapun yang mereka lakukan di sini tidak akan bisa dilihat oleh siapapun termasuk para monster. Mereka tidak bisa dilihat, disentuh, apalagi dilukai oleh para monster tersebut. Lizzie sedang meminta bantuan MG bagaimana caranya untuk meyakinkan saudari kembarnya agar Josie tetap berada di sekolah Salvatore. Pada kenyataannya, Josie pada saat sekarang ini sudah memulai harinya di sekolah SMU Mystic Falls. Josie lalu disambut oleh Ethan karena memang mereka adalah teman baik. Ditambah lagi ayahnya Josie juga dekat dengan ibunya Ethan. Josie lalu mendapatkan teman baru, seorang gadis bernama Finch. Kita kembali kepada Hope yang pada saat sekarang ini sedang berada di dalam kotak simulasi Profesor Wardemos. Di sini dia terbangun pada malam hari, lalu dia pun dibantu oleh seseorang, ternyata itu adalah Ethan. Hope sangat ingin menemukan di mana Landon karena memang itulah yang dia inginkan di alam nyata. Nah, di sini Ethan mengatakan kalau Hope sebaiknya membuka hatinya untuk yang lain
Karena bisa saja cinta Hope yang lain itu berada di depan matanya pada saat sekarang ini. Tiba-tiba Ethan malah diserang oleh seseorang dan dimasukkan ke dalam karung oleh orang misterius tadi, yaitu orang yang sama yang membunuh Lizzie. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Ethan yang dimasukkan ke dalam karung ini malah dilemparkan ke kayu sampai akhirnya dia pun mati. Selanjutnya Hope mencari di dermaga, yaitu di dekat sekolahnya. Di sana dia tidak menemukan siapa-siapa, dia hanya menemukan sebuah perahu. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan Josie yang terlihat culun. Josie juga mengatakan kalau dia sempat bertemu dengan seorang yang misterius yang berkemungkinan adalah seorang pembunuh. Josie mengajak Hope untuk kabur bersamanya menggunakan perahu ini, namun Hope menolaknya dan tiba-tiba Josie malah ditarik oleh seseorang ke dalam air. Air di danau tersebut itu pun penuh darah, menandakan kalau Josie sudah dibunuh oleh seseorang yang berada di dalam danau tersebut. Hope ketakutan lalu pergi meninggalkan tempat itu, dan dia juga dikejar oleh pembunuh yang sama. Dan oh ya, MJ dan Lizzie yang saat sekarang ini masih berada proyeksi astralnya di dunia penjara. Mereka memperdebatkan kalau MJ datang ke sini untuk mencari keberadaan Landon. Sedangkan Lizzie meminta bantuan MJ bagaimana caranya untuk meyakinkan Josie agar tetap berada di sekolah Salvatore. Tapi MJ menolak untuk membicarakan hal tersebut karena MJ ingin kembali ke dunia nyata untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu Alyssa. Dan sepertinya itu membuat Lizzie cemburu. Selanjutnya kita berpindah scene kepada Alaric yang ternyata mencari cara. Dia bertemu dengan pria yang sebelumnya sudah menjual barang-barang artefak supernatural. Alaric pun mengatakan kalau artefak yang dia inginkan itu merupakan sebuah benda yang bisa mengabulkan keinginan. Namun pria yang menjual barang-barang artefak ini, dia tidak bisa membuka benda tersebut. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Berkemungkinan pria penjual barang artefak itu juga menginginkan kotak tersebut. Hope yang saat sekarang ini berada di dalam kotak simulasi Profesor Vardamus, dia mencari bantuan ke sekolah Salvatore. Lalu di sana dia bertemu dengan Jet yang ternyata malah dibunuh oleh pembunuh tadi yang mengejar Hope. Hope juga mendengar suara minta tolong. Sepanjang jalan di sekolah ini, di dalam ruangan ini dia melihat banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan. Sampai akhirnya Hope bertemu dengan sumber suara yang ternyata itu adalah suara Alaric. Dan gak taunya pembunuh itu juga sudah sampai di lantai atas ini. Dialah yang sudah membunuh semuanya termasuk menyiksa Alaric. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka berdua, sampai akhirnya Hope berhasil mengalahkan pria ini dan membuka topengnya. Ternyata yang berada di balik topeng itu adalah Landon. Hope sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini Hope sudah mencari-cari di mana Landon, gak taunya ternyata Landonlah yang bersembunyi di balik topeng ini yang sudah membunuh semuanya. Landon yang ini pun mengatakan apakah Hope belum juga menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Malah Hope yang bodoh ini juga masih saja menerima Landon yang saat sekarang ini sudah nyata-nyatanya membunuh sahabatnya dan juga menyiksa Alaric. Kita beralih kepada Lizzie dan MJ yang pada saat sekarang ini sedang membawa proyeksi astral mereka ke dunia penjara. Kita bisa melihat di kolam sekolah Salvatore ada monster yang berenang. Juga ada monster-monster lainnya yang sudah membuat dunia ini terlihat hancur. Lizzie sempat mengungkapkan tentang tanggapan dirinya, yaitu tentang hubungan MJ dengan Alyssa. Lizzie lalu mengirim MJ kembali ke dunia nyata, sementara Lizzie masih berada di dalam sana. Hope yang pada saat sekarang ini sudah mengetahui kalau sebenarnya yang sudah membunuh teman-temannya itu adalah Landon. Walaupun ini sebenarnya bukanlah hal yang nyata, namun yang sedang diajarkan Landon ini adalah hal yang sebenarnya bakal terjadi. Hope juga sudah menyadari kalau sebenarnya dia berada di dalam kotak simulasi. Hope yang di dunia nyata mencari keberadaan Landon dan inilah jawabannya. Sebenarnya yang dicari Hope itu adalah hal yang tidak mungkin bakal bisa terjadi. Hope yang mencari keberadaan Landon itu malah mengorbankan segalanya. Mengorbankan teman-temannya, sahabatnya, dan juga membuat banyak orang terbunuh. Yang dimaksudkan oleh Landon ini adalah tidak perlu menyelamatkan dirinya, karena itu hanya bakal menjadi hal yang sia-sia. Yang mana itu berarti mereka berdua juga tidak akan bisa bersatu, karena Hope sendiri memiliki 3 darah, yaitu Tree Breed, merupakan campuran vampir, penyihir, dan werewolf, merupakan darah yang menjadi racun bagi Malivore, sedangkan Landon merupakan putranya Malivore. Yang mana itu juga berarti mereka berdua tidak akan bisa bersatu. Yang mana juga berarti adanya Hope itu bisa menghancurkan Landon dari dalam. Apakah itu sebenarnya yang membuat Landon malah berubah menjadi cairan lumpur? Hope lalu mendapatkan kata kuncinya dan dia belum menyebutkan kata tersebut untuk kembali ke dunia nyata. Hope yang menolak ajakan Landon untuk kembali ke dunia nyata karena dia pada saat sekarang ini masih ingin bersama Landon. Tiba-tiba dia malah terbangun ke dunia nyata yang ternyata itu adalah Alaric. Ya, Alaric lah yang membuat Hope kembali ke dunia nyata, dan itu membuat Hope marah kepada Alaric. Berkemungkinan Hope itu marah kepada Alaric karena dirinya masih ingin bersama Landon. Namun sebenarnya Alaric sudah menemukan benda yang dimaksudkan dan dia ingin memberikan benda itu kepada Hope. Alaric belum bisa membuka kotak tersebut, namun ternyata setelah kotak itu berada di tangannya Hope, malah kotak itu bisa bergerak.
Josie yang pada saat sekarang ini menjadi murid di SMU Mystic Falls, dia pun dekat dengan seorang gadis yang bernama Finch. Dan Lizzie yang mungkin sudah mulai berdamai dan menerima kalau saudari kembarnya yaitu Josie tidak lagi bersekolah di sekolah Salvatore ini. Dia pun lalu menyiapkan baju untuk Josie agar Josie terlihat cantik di sekolah esok harinya. Sepertinya Lizzie sudah mulai mengikhlaskan kalau saudari kembarnya ini tidak lagi berada di dekatnya selalu. Hope sepertinya sudah mulai putus asa. Walaupun artefak yang ditemukan oleh Alaric itu sudah berada di tangan Hope, namun tidak terjadi apa-apa. Hope merasa mungkin Landon tidak lagi akan kembali ke dunianya. Dia pun lalu melemparkan artefak itu ke danau. Sementara itu, Landon yang pada saat sekarang ini berada di dunia antah berantah, dia berada di dalam kegelapan. Dia pun lalu melihat sebuah cahaya yang terlihat seperti sebuah pintu. Tidak ada pilihan yang lain, dia hendak pergi kemana. Landon pun lalu membuka pintu tersebut dan episode kali ini pun berakhir sampai di sini. Kita bakal melanjutkan ceritanya ke episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan Landon yang membuka pintu yang mengeluarkan cahaya sebelumnya. Dikiranya mungkin pintu itu bakal menuju ke dunia nyata. Namun ternyata dia malah masuk ke sebuah kafe yang dia tidak kenali itu di mana, dan ternyata petugas yang memiliki kafe itu adalah Necromancer. Necromancer bekerja di sana sebagai penjual es krim, seperti yang pernah dia alami dulu ketika dia bernama Ted. Kita beralih ke dunia nyata. Saat sekarang ini Alaric sedang mempelajari tentang sebuah kotak misterius yang sebelumnya sempat bergerak di tangan Hope namun tidak menghasilkan apa-apa, yang sebelumnya juga sudah dilemparkan Hope ke dalam danau. Namun Alaric berubah pikiran dan menyelamatkan kotak tersebut. Kalau boleh dibilang ya, Alaric ini tergolong ayah idaman yang sangat menyayangi kedua putrinya, dan juga bahkan dia menyiapkan bekal untuk Josie, menyiapkan tas dan uang jajan serta ingin mengantarkan putrinya ke sekolah. Sementara itu, Hope yang sudah lama kebingungan sebenarnya Landon pada saat sekarang ini sedang berada di mana. Landon benar-benar sudah menghilang. Lizzie lalu datang mengajak Hope untuk mengadakan tur menyambut murid-murid baru yang bakal masuk ke sekolah Salvatore. Jadi ini sudah tahun ajaran baru, murid-murid baru yang mendaftar ke sini ternyata tidak begitu banyak. Ditambah lagi murid-murid asli yang dulunya sudah bersekolah di sini juga tidak banyak kembali ke sekolah. Itu membuat sekolah ini makin terlihat sepi. Lizzie sih ngakunya murid-murid sekolah Salvatore lebih banyak masih di kampung mereka alias belum kembali lagi ke asrama. Ya jadinya itu kan memberikan perwajahan yang buruk kepada sekolah ini, tidak membuat calon murid-murid baru ini malah tertarik karena murid-murid tidak banyak di sekolah ini. Lizzie dan Hope juga berhati-hati dalam mempresentasikan sekolah ini karena mereka tidak boleh menyebutkan tentang monster karena itu bakal membuat murid-murid baru ini takut. Jadi sebenarnya di manakah Landon dan Necromancer ini berada? Mungkin kalian agak sedikit bingung ya, jadi Cici bakal menjelaskannya. Sebelumnya, Necromancer dan Malivore sama-sama terjebak di dunia penjara ya. Nah, Necromancer yang dikejar-kejar oleh Malivore ini, Necromancer sekarang sudah tertanam kembali ke tubuh Malivore. Ditambah lagi juga tangannya yang terikat ke ruangan ini. Itu membuat dia benar-benar tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau Landon mungkin lain lagi ceritanya. Sebelumnya dia juga sudah merasa mungkin dia sudah sampai ke dunia nyata, namun dia malah berubah menjadi lumpur. Necromancer lalu menceritakan kalau dia juga diberikan sebuah kunci oleh Malivore, namun dia juga tidak tahu kalau kunci itu adalah kunci menuju kemana. Lagian juga mungkin kunci itu tidak ada gunanya karena Necromancer hanya terjebak di sini dengan tangannya yang terbelenggu. Lalu dari sinilah Necromancer mengajak Landon untuk bekerja sama untuk mencari cara keluar dari tempat terkutuk ini. Kita kembali ke dunia nyata di mana Lizzie dan Hope mempresentasikan sekolah Salvatore ini kepada murid-murid baru. Ya belum tepat dibilang murid baru ya, karena mereka barulah menjadi calon. Mereka belum memutuskan apakah mereka bakal bersekolah di sini atau tidak. Tapi ya karena murid-murid belum kembali ke sekolah ini, ya jadinya sekolah ini terlihat sepi dan melompong saja seperti ini. Tidak membuat calon-calon murid baru ini terkesan. Sebagian dari mereka malah pergi begitu saja seiring dengan beberapa murid sekolah Salvatore kembali, yaitu MG, Caleb, Jet, dan Wade. Lalu di mana siswa-siswa lainnya yang biasa meramaikan sekolah ini? Ternyata mereka pada umumnya tidak diperbolehkan oleh orang tua dan keluarga mereka untuk kembali ke sekolah ini karena banyaknya isu beredar tentang adanya monster yang membahayakan sekolah tersebut. Mereka kebingungan bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada calon murid-murid baru ini, dan kalian bisa melihat bagaimana mereka membuat senyum palsu seolah-olah sekolah mereka ini baik-baik saja. Kalian perhatikan senyum Hope, Caleb, Alaric, Lizzie, dan MG benar-benar terlihat seperti senyum yang dibuat-buat. Ternyata benar adanya siswa-siswa tidak akan kembali lagi ke sekolah ini, juga surat dari orang tua murid yang merasa kalau anak-anak mereka mungkin tidak akan aman berada di sini.
Kebanyakan staf dan guru-guru juga diberhentikan bekerja di sini karena kurangnya dana untuk membayar mereka. Alaric bakal mengusahakan mengurus hal-hal tersebut dan menyuruh murid-murid senior ini untuk mengadakan tur kembali. Namun, ya karena mereka ini merupakan makhluk supernatural, mereka bisa mendengar percakapan Alaric dengan murid-murid senior. Caleb selama ini mendukung MG untuk lebih memperhatikan dirinya, sehingga MG merasa mungkin dirinya yang tidak ingin stres, dia tidak ingin mengurus tur murid-murid baru ini. Sesuai dengan peraturan kota di mana sekolah didirikan, sebuah sekolah harus memenuhi kuota jumlah murid. Kalau tidak sesuai dengan kuota jumlah murid, maka sekolah itu bisa ditutup. Kita beralih ke scene yang lain, di mana saat sekarang ini Josie sudah resmi menjadi murid baru di SMU Mystic Falls. Dia mencari di mana lokernya berada, ternyata di sana ada seseorang yang ternyata itu adalah Dorian. Dorian akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di sekolah ini, dialah yang menjadi kepala sekolah baru di SMU Mystic Falls. Ternyata Josie tidak hanya disambut oleh Dorian, dia juga disambut oleh seorang murid yang ternyata itu adalah crushnya Josie. Seperti biasa, kalau murid baru yang datang ke sekolah ini bakal diajak tur untuk bertemu dengan faksi-faksi di sekolah ini. Jadi Caleb dan Hope mengajak mereka untuk berkenalan dengan kaum serigala di sekolah ini, yang biasanya mereka memiliki kawanan yang banyak, yang gak taunya serigala hanya memiliki kawanan 3 orang saja. Mereka sebisa mungkin untuk tetap mengedepankan nilai plus-plus di sekolah ini, ya walaupun secara nyata sudah terlihat kalau sekolah ini benar-benar kekurangan jumlah murid. Ditambah lagi dengan Hope yang merasa kalau kenangan dirinya dengan Landon berada di sekolah ini semakin menghantuinya, itu membuat Hope sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga terjadilah scene seperti ini. Hal-hal yang menakutkan yang terjadi ini sepertinya membuat beberapa calon murid ketakutan dan mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Tentunya Caleb mengingatkan Hope untuk bisa mengendalikan ilmu sihirnya, karena jika terjadi hal-hal seperti lagi, maka calon murid baru bakal ketakutan untuk bergabung di sekolah ini. Kita kembali kepada Landon dan Necromancer. Terlihatlah suasana di kedai es krim itu seperti menjelang malam, ya yang namanya di dunia sana hanya waktu berputar-putar begitu saja. Seperti penyiksaan yang tiada akhir bagi Necromancer. Lalu bagaimana caranya mereka bisa bebas dari sini? Landon lalu teringat kalau pelanggan selalu benar, dan selama ini Necromancer selalu mendapatkan tips dari pelanggan untuk menyanyikan lagu, namun dia tidak melakukannya. Dengan terpaksa, akhirnya Necromancer mencoba untuk bernyanyi, "If you're happy and you know it, clap your hands." Dan ia sangat enggan untuk bertepuk tangan, namun ketika dia dipaksa oleh Landon dan dia menepukkan tangannya 3 kali, lalu borgol di lengannya pun terbuka. Ternyata Necromancer malah nggak tahu terima kasih, dia menghajar Landon sampai dia pun pingsan. Dia memasangkan borgol itu satu ke tangannya dan satu lagi ke tangan Landon. Sepertinya Necromancer sudah berputus asa dan tidak lagi bisa keluar dari sini. Daripada susah-susah mencari pintu rahasia itu, lebih baik dia tetap terjebak di sini. Jika dia tidak bisa selamat, maka yang lainnya juga tidak boleh selamat. By the way, di cerita tentang MJ dan Alyssa, ternyata Alyssa malah berselingkuh dengan Jed. Jed datang ke sini untuk minta maaf kepada MJ, namun MJ tidak lagi ingin berbuat baik. Selama ini dia selalu baik dan malah merasa diinjak-injak. Dia tidak lagi ingin memaafkan orang yang sudah menyakitinya. Alaric kembali datang ke sekolah membawa peraturan kota kalau suatu sekolah harus memenuhi kuota jumlah murid, kalau tidak sekolah akan ditutup. Mereka harus memiliki murid minimal satu tingkat itu 30 orang. Nggak taunya di dalam daftar itu masih ada nama Landon dan Raphael. Yang mana itu berarti mereka kekurangan jumlah siswa. Semoga saja calon siswa baru mau masuk ke sekolah ini. Lalu selanjutnya Caleb dan Jed malah melaporkan kalau terjadi masalah. Dan yang mendampingi tur calon siswa baru adalah Hope, yang mana Hope juga sebenarnya dalam keadaan rentan. Karena setiap sudut di sekolah itu selalu mengingatkan kisah dirinya dengan Landon. Sampai Hope tidak lagi bisa mengendalikan dirinya, kekuatan sihirnya yang begitu besar membuat semuanya terjadi seperti ini, bahkan mementalkan 3 orang siswa ini sampai pingsan. Alaric, Lizzie, dan yang lainnya membereskan kejadian ini, karena mau tidak mau mereka harus membuat calon siswa ini mau mendaftar di sekolah Salvatore. Caleb membujuk gadis ini bernama Cleo. Namun Cleo sepertinya merasa ada hal yang disembunyikan dan sepertinya sekolah ini tidak jujur terhadap dirinya. Dan dia tidak ingin berada di sekolah ini jika seandainya sekolah ini juga tidak terbuka. Sedangkan anak laki-laki ini memiliki orang tua yang juga merupakan vampir. Dan dia bakal membalaskan dendamnya kepada pemburu vampir yang ternyata itu adalah Alaric. Alaric yang hendak diserang oleh anak laki-laki ini, akhirnya Alaric bisa mengatasinya. Sementara calon murid yang satunya lagi yang didampingi oleh Lizzie untuk tur di sekolah ini, gadis kecil ini selalu saja membangga-banggakan sekolah sihirnya yang lama dan membandingkan sekolahnya yang lama dengan sekolah Salvatore ini yang tidak begitu bagus. Lizzie yang kesal dengan ucapan anak itu lalu membalaskannya, akhirnya membuat anak kecil itu pergi meninggalkan sekolah tersebut. Sementara itu, Hope yang tidak lagi bisa mengendalikan amarahnya, dia pun melampiaskannya
Lalu setelahnya datanglah Cleo yang sedang melihat-lihat di sekitar sekolah ini. Dia melihat sepertinya Hope memiliki ketertarikan dengan seni, yaitu melukis. Cleo sepertinya memiliki ketertarikan yang sama, namun dia lebih menyukai teknik mematung. Josie juga memiliki kesulitan di sekolah barunya. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan manusia biasa sehingga dia seringkali menyendiri. Untungnya ada Ethan yang menemaninya. Setelahnya, Cleo yang tertarik dengan sisi hidupnya Hope. Mereka berbagi cerita tentang sekolah ini. Namun jika itu sangat berat, mengapa Hope tidak meninggalkan sekolah ini saja? Hope pun lalu mengatakan kalau sekolah ini adalah bagaikan rumah bagi dirinya. Sebenarnya sekolah ini adalah satu-satunya tempat yang aman bagi makhluk-makhluk supernatural. Namun kejadian belakangan ini tentang mereka menghadapi monster, sampailah masalahnya berbuntut panjang sampai saat ini. Namun karena Hope sudah jujur dengan cerita yang sebenarnya tentang sekolah ini, akhirnya Cleo memutuskan untuk mendaftar di sekolah Salvatore. Sementara itu, Landon dan Necromancer yang sudah keluar dari kedai es krim itu, Landon lalu melihat kunci yang sebelumnya dikalungkan di lehernya Necromancer. Dari mereknya, itu merupakan kunci dari sebuah freezer. Mereka lalu teringat kalau ada freezer yang tidak bisa dibuka di kedai es krim tersebut. Mereka berdua akhirnya berebut untuk masuk kembali ke dalam. Necromancer berhasil merebut kunci itu dari tangannya Landon. Namun Landon yang kembali tersadar akhirnya menghajar Necromancer. Dan Landonlah yang berhasil memasuki peti freezer tersebut. Kemanakah dia akhirnya pergi? Cleo yang akhirnya mendaftar di sekolah Salvatore juga ternyata ada satu lagi murid yang sebelumnya sudah bertentangan dengan Lizzie. Ternyata gadis kecil ini berteman baik dengan Wade, dia bernama Gabby. Kita kembali kepada Josie di sekolah barunya. Sebelumnya dia memang agak sedikit awkward suasananya dengan Finch. Lalu setelah ini Josie pun berbincang-bincang dengan dirinya dan berbagi cerita. Kehidupan Josie mulai terasa aman, begitupun dengan Lizzie yang bahagia melihat adanya murid-murid baru di sekolah Salvatore. Namun Lizzie sepertinya merasa bersedih karena dia tidak lagi merasa dekat dengan saudari kembarnya. Sepertinya Lizzie merasa kesepian. Lalu ketika Lizzie ingin bergabung berbincang dengan MG di kamarnya, MG bukannya tidak mau nongkrong dengan Lizzie, namun dia merasa setiap kali Lizzie merasa sedih barulah dia menemui MG, dan MG merasa kalau dirinya hanya menjadi cadangan saja. Mereka juga saling meyakinkan kalau kebahagiaan mereka itu adalah tugas mereka masing-masing. Sementara itu, Landon yang sebelumnya sudah memasuki peti freezer, sebelumnya memang dia terjebak di badan Malivore, namun saat sekarang ini dia tiba di dunia penjara. Dia menuliskan surat kalau sebenarnya dirinya masih selamat untuk memberikan petanda kepada siapapun yang berkemungkinan membaca suratnya. Dia menaruh surat tersebut di pagar sekolah Salvatore yang berada di dunia penjara. Ya entah siapa mungkin suatu saat bisa melihat surat tersebut. Dan sementara itu Landon tetap harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari para monster di dunia penjara ini. Gak tahunya ketika Landon pergi, suratnya malah terbang ditiup angin. Apakah Landon selamanya bakal terjebak di sana atau adakah seseorang yang menemukan suratnya? Lalu bagaimanakah nasib sekolah Salvatore ketika sekolah ini kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan siswa-siswanya? Untuk sementara, inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan video updatean terbaru Cici Tales. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye!